Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, merupakan salah satu wilayah perhatian program Kotaku yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama ini. Melalui peran kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman atau Pokja PKP yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan di ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan, ternyata mampu meningkatkan kualitas permukiman kumuh dalam kota Soe seluas 44,70 hektar. Aksi nyata Pokja PKP dalam merealisasikan peningkatan permukiman kumuh di kota Soe adalah dengan membangun jalan rabat sepanjang 285 meter dan tembok penahan sepanjang 21 meter di RT 01 RW 02 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe yang kini telah dinikmati masyarakat. Selain itu pula, ada pembangunan drainase dengan volume 232 cm di RT 03 RW 02 Kelurahan Kampung Baru yang diluncurkan melalui program padat karya dengan melibatkan masyarakat sekitar sehingga masyarakat pun bisa turut meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Tak hanya itu, terdapat pula pembangunan jalan sepanjang 120 meter yang merupakan hasil kolaborasi anggaran senilai 70 juta rupiah dengan pemerintah Kabupaten TTS untuk membuka akses bagi masyarakat di RT 09 RW 03 Kelurahan Karangsirih. Bagi masyarakat, kegiatan Pokja PKP ini sungguh sangat membantu mereka dalam mengatasi permukiman kumuh yang selama ini menjadi momok tersendiri. Dari masyarakat ini dan dari pasar. Drainase di lingkungan kami itu sangat buruk. Bahkan lumeran sampah dari pasar itu tidak tersalur dengan baik. Dia terhambur di depan-depan rumah masyarakat. Nah, ini yang menjadi kendala. Persoalan besar bagi kedua RT ini. Yang kedua menyangkut jalan. Infrastruktur jalan yang ada di lingkungan kami itu sangat-sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Tapi dengan adanya program ini kami sangat terbantu. Akses keluar masuk juga sudah bagus. Itu pembangunan deker dan sebagainya. Drainase juga sudah dibangun yang rapi dan ada penutup drainase sehingga yang namanya kumuh itu bisa teratasi. Pokja PKP sendiri dalam perannya selalu melakukan rapat rutin dan monitoring lapangan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan guna dicarikan solusi demi peningkatan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat setempat. Tak hanya di situ, inovasi Pokja PKP di kota Soe pun telah dilakukan dengan merencanakan pembentukan forum PKP melibatkan pihak luar dalam pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman ke depannya. Dalam kegiatan Pokja PKP, diantaranya adalah kawasan kumuh di dalam kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berjumlah seluas kurang lebih 44,70 hektar yang telah ditetapkan dalam SK Bupati, dan juga ada air minum, ada sanitasi lingkungan, ada kegiatan stunting dan juga tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Pokja PKP yaitu dalam pelaksanaan kegiatannya kita dibatasi karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan telah memasukkan program Kotaku dalam RPJMD sebagai aplikasi nyata dalam mengatasi permukiman kumuh di kota Soe. Namun pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merealisasikan anggaran sebagai bentuk dukungan bagi program kota tanpa kumuh. Kita akan menyiapkan kota kumuh ini sudah ada dalam RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jadi secara berangsur-angsur atau bertahap itu akan dilakukan penanganan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi isu yang paling utama itu COVID semua. Jadi itu terjadi rasionalisasi dan lain sebagainya yang berdampak langsung terhadap pendanaan untuk penanganan kumuh. Yang jelas bahwa pemerintah tidak tinggal diam dengan melihat kondisi seperti ini, dan salah satu penyebab itu juga itu berdampak langsung kepada lingkungan masyarakat. Nah, kaitan dengan itu tentu ada kegiatan-kegiatan ikutan yang dilakukan oleh Pemda untuk tidak hanya menangani COVID tapi juga terinclude di dalamnya penanganan kumuh.
contoh perbaikan drainase, kemudian ada saluran-saluran yang tersumbat dilakukan pembersihan dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan ikutan untuk penanganan kumuh ini sudah dilakukan oleh Pemda. Hanya memang tidak didukung sepenuhnya dengan anggaran sehingga target yang direncanakan belum tercapai sepenuhnya. Meski pemangkasan anggaran akibat pandemi COVID-19 merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TTS, namun berbagai terobosan terus dilakukan sehingga dukungan peningkatan permukiman kumuh masih tetap dijalankan hingga akhir tahun 2021 ini. Program pengentasan permukiman kumuh yang telah tertuang dalam RPJMD 2018 hingga 2024 merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam mendukung program Kotaku, karena pemerintah menilai program dari Kementerian PUPR ini sangat membantu meningkatkan kawasan permukiman. Intinya pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung program ini, karena sekali lagi bahwa program ini cukup membantu kami pemerintah daerah. Karena di dalam RPJM kami, RPJM Bupati TTS 2019-2024 sudah ada. Ada dalam RPJMD sudah ada, sehingga tinggal diimplementasikan. Yang berikut juga sering dari dana DAUK dan dana pemerintah daerah pada tahun 2022 yang akan datang ya, belum terlalu banyak, kurang lebih 500-an juta untuk di 3 kelurahan. Itu masih jauh dari harapan, tapi kami juga berharap pemerintah pusat untuk sharing membantu kami sehingga ya dana yang kurang lebih 500-an juta ini bisa menjangkau apa yang kita harapkan. Dan juga kami juga menyediakan anggaran untuk perda, peraturan daerah tentang daerah kumuh daerah ini juga kita sudah siapkan nana, dan saya berharap ya paling lambat tahun 2023 perda itu sudah ada. Yang berikut juga biaya operasional untuk Pokja PKP itu kita sudah anggaran ya tidak banyak juga, kurang lebih 100 juta. Nah, semoga teman-teman bisa memanfaatkan dana ini untuk melanjuti apa yang kita harapkan bersama. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan diharapkan ke depannya, permukiman kumuh di wilayah Kota Soe bisa teratasi dan kawasan permukiman yang telah tertata baik bisa terus dirawat untuk dinikmati masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.